Salam damai. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, kita memperingati Pesta Santa Clara Perawan. Renungan kita dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat kepadamu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sadar atau tidak, kita sering sekali merasa diri lebih baik, lebih benar, bahkan lebih suci dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, jika ada seseorang yang memiliki kesalahan terhadap kita, kita merasa berhak untuk membuat satu tindakan penghukuman atas apa yang ia lakukan itu. Kita tidak sadar bahwa mungkin kita memiliki kesalahan yang justru lebih besar dari kesalahan yang ia lakukan itu. Dalam Injil hari ini kita melihat
bagaimana seorang hamba yang memiliki 10.000 talenta hutang kepada tuannya. Ketika si tuan meminta agar si hamba itu membayar hutang-hutangnya, ia memohon belas kasihan agar ia diberi kesempatan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan si tuan, ia sungguh memiliki belas kasih yang besar, sehingga seluruh hutang hambanya itu ia hapuskan. Ia bebaskan hamba itu dari tahanan. Ia bebaskan si hamba untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan hidup bersama keluarganya. Namun ketika si hamba keluar dari tempat tuannya, ia bertemu dengan kawannya yang pada saat itu memiliki hutang kepada dirinya sejumlah 100 dinar. Jumlah yang sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan hutang yang dihapuskan oleh tuannya tadi. Namun ketika kawannya itu memohon belas kasih kepada si hamba ini tadi, ia bukannya memberikan belas kasihan, ia justru menunjukkan sebuah sikap arogansi, sikap di mana ia seolah-olah berkuasa atas kawannya itu, maka ia memaksa untuk membayar. Dan ketika si kawan itu tidak sanggup membayar, ia menjebloskan temannya itu ke dalam tahanan. Sungguh sebuah tindakan yang tidak menyadari sedikit pun bahwa sebelumnya dia telah memperoleh belas kasih yang tiada batas dari tuannya sendiri. Dan ketika tuannya tahu tentang tindakan hambanya itu, kita mendengar tadi bahwa si hamba itu dijebloskan ke dalam tahanan kembali sampai ia berhasil melunasi seluruh hutang-hutangnya. Dan saudara-saudariku, dari hutang yang sebegitu banyak, sampai kapankah hamba yang tertahan itu mampu melunaskannya? Saudara-saudariku, kita ini manusia yang penuh hutang. Kita manusia yang berhutang begitu banyak dalam hidup kita. Hutang-hutang kita adalah dosa-dosa kita yang tak terhingga. Namun, karena belas kasih-Nya, Yesus menghapus segala hutang dosa kita itu dengan kematian-Nya di kayu salib. Dia mengampuni segala dosa kita. Jika kita mengandalkan kekuatan untuk berbuat baik demi menghapuskan dosa-dosa kita, kita tidak akan pernah mampu. Namun, dengan satu tindak belas kasih Yesus, kita terbebaskan dari semua hutang dosa kita itu. Maka, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudari kita yang mungkin memiliki kesalahan terhadap kita? Ingatlah saudaraku, selama kita masih berada di dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kesalahan. Kita tidak akan pernah terbebas dari yang namanya dosa. Dan kita tidak akan pernah menjadi manusia yang kudus dan sempurna seutuhnya. Karena itu, sebagaimana kita beroleh belas kasihan dari Yesus Sang Juru Selamat kita, yang rela mengampuni segala dosa kita dengan kematian-Nya di kayu salib, mari kita juga belajar memaafkan, mengampuni setiap saudara yang bersalah kepada kita. Mari kita belajar meneladani Yesus Sang Guru kita. Mari kita belajar menjadi sempurna melalui setiap tindakan pengampunan yang kita berikan terhadap sesama kita. Amin.